welcome back to my channel. Bagi kamu yang baru ketemu channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube. Nah, di video kali ini aku akan bahas kesalahan-kesalahan kecil yang sering kali kita lakukan di dalam penggunaan celana dalam. Nah, apa aja sih kesalahan-kesalahan kecil itu? Yang pertama adalah kesalahan dalam memilih bahan celana dalam. Mungkin bagi sebagian dari kita lebih memilih celana dalam yang bentuknya atau modelnya itu yang lucu, tapi bahannya itu yang panas. Bahan yang panas atau tidak menyerap keringat, sehingga ketika sedang dipakai akan menyebabkan organ intim lebih cepat lembab. Nah, hal ini juga yang bisa memicu keputihan pada wanita ataupun rasa gatal yang berlebihan di area kewanitaannya. Maka dari itu, pilihlah celana dalam yang berbahan katun sehingga menyerap keringat dan mencegah kelembapan yang berlebihan di daerah organ intim kamu. Nah, kesalahan yang selanjutnya adalah seringkali kita menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Sebenarnya celana dalam yang seperti ini atau yang ini itu sangat bagus untuk ketika dipakai akan terlihat lebih seksi mungkin. Tapi kalau misalnya kita menggunakan celana dalam yang terlalu ketat atau celana dalam yang seperti ini, itu akan menyebabkan organ intim lebih susah untuk bernafas, sehingga bisa juga menyebabkan keputihan dan kelembapan berlebih di area organ intim kamu. Nah, selain itu, penggunaan celana dalam yang terlalu ketat atau celana dalam yang seperti G-string ini atau thong itu kan cuman segaris gitu doang. Artinya ketika digunakan terlalu sering itu juga akan menyebabkan perpindahan bakteri yang dari anus atau dari belakang ke depan, yang nanti juga akan menyebabkan lagi-lagi yang namanya keputihan. Baiknya hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat atau celana dalam seperti yang tadi yang aku udah sebutkan. Sebaiknya gunakan sesekali masih boleh, tapi jangan lagi digunakan setiap hari. Kesalahan yang selanjutnya adalah menggunakan celana dalam yang sama atau satu celana dalam 24 jam. Nah, ini jelas-jelas salah karena dengan tidak mengganti celana dalam akan menyebabkan lagi-lagi kelembapan atau pertumbuhan bakteri, bahkan jamur ataupun penyakit pada organ intim kamu. Jadi sebisa mungkin gantilah celana dalam minimal 2 kali dalam sehari. Jangan digunakan satu sepanjang hari atau satu selama 24 jam ya. Kesalahan yang selanjutnya adalah tidak mengganti celana dalam yang sudah basah ataupun celana dalam sehabis berolahraga. Karena hal ini akan menyebabkan kelembapan di daerah intim kamu, dan lagi-lagi akan menyebabkan pertumbuhan bakteri, pertumbuhan jamur, pertumbuhan kuman, atau pertumbuhan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan organ. Selain itu, kesalahan yang selanjutnya adalah kamu tidak pernah membiarkan organ intim kamu untuk sesekali bernafas dengan leluasa. Artinya kamu bisa membiarkan organ intim kamu sesekali tidak menggunakan celana dalam ketika sedang tidur. Kamu cukup menggunakan boxer ataupun jadi sesekali kamu juga bisa coba untuk tidur tanpa menggunakan celana dalam, biar organ intim kamu bisa lebih bernafas dengan leluasa. Nah, itu dia kesalahan-kesalahan kecil dalam penggunaan celana dalam yang mungkin seringkali kita abaikan, ternyata bisa berdampak serius nih untuk kesehatan organ intim kita. Nah, sekian video kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan seputar penggunaan celana dalam ataupun hal-hal yang lainnya yang lebih privasi buat kamu juga bisa langsung tanyakan ke Instagram aku di Remaja Paham Seks. Nanti aku akan jawab pertanyaan kamu baik secara langsung ataupun dalam bentuk konten. Nah, jangan lupa di-subscribe bagi kamu yang belum subscribe, dan like, kemudian share juga